Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita masih terus berbicara tentang 7 jemaat, saudara-saudara. Dan kali ini kita akan berbicara tentang jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang mendapatkan kritikan sangat pedas dari Bapak Yahweh. Oleh karena itu kita akan lihat pembahasan ini, namun sebelumnya kita akan tonton terlebih dahulu video tentang Laodikia, di mana tim tur ke Israel mampir ke Laodikia. Kita akan tonton saja videonya terlebih dahulu, baru kita akan bahas di dalamnya. Silakan. Ya, saudara-saudara, saat ini kita sudah berada di kota Laodikia. Ini adalah reruntuhan dari Kehilat di Laodikia. Ini dingin banget, hujan. Apa? Mikroskop, aku cuma Ayo Bapak Ibu, foto-foto nanti aja. Ayamnya cuci tangannya dingin banyak. Oke, kalian tadi lihat itu ada dari marmornya kelihatan, dia ada lubang-lubangnya kelihatan karena mobil zaman dulu lah lewatnya. Apa itu? Rodanya pakai besi. Oh, Karena marmor hancur di rodanya. Tapi Iya. itu di atas rodanya mereka bikin letai besi untuk dari perjalanannya. Di bawahnya ada apa? Air kotor lagi. Air besar bersih di atas sama pipa-pipa bagi semua rumah. Air kotor di bawahnya. pasti zaman dulu jalannya biasa lembut bagus karena ini kota gempa bumi. Ada beberapa kali gempa bumi di sana. Yang terbesar di 76 tahun 76 di kota saya. Buat kita biasa kalau goyang-goyang di gempa bumi ya. Orang kota lainnya contoh seperti dia, mereka tidak tahu gempa bumi. Buat kita terbiasa goyang-goyang. Kemarin ada di gempa bumi di Jakarta, saya di lantai di 23, goyang ke sana, goyang ke sini, saya ugur, saya di mana? Goyang-goyang, apartemen goyang-goyang. Lari, saya bilang ke lantai 23, saya ke mana lari? Lebih aman di apartemen di dalamnya. Ya, itu terbiasa karena syukur di baru gedung-gedung barunya aman. Ya, oke, jalan. Haydi. Haydi, haydi. Haydi. Ama. Ama tapi. Atau aman. Ama itu tapi. Ama. Itu macam nevertheless. Kalau sorry apa? Hah? Maaf, sorry. Maaf, özür dilerim. Apa? Özür dilerim. 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 Terus tekan Magelang nang. Özür dilerim. Özür dilerim. Tinggal cek di Google tekan select. Kalau terima kasih, thank you, Teşekkür ederim. secure, Teşekkür ederim. Özür dilerim. Kalau teşekkür ingat dari dan syukur, teşekkür ya. Marmer datang, oke, marmer aslinya datang dari Laut Marmora, Pulau Marmora. di Turki. Marmora itu di laut di samping Istanbul sampai di antara Selat Bosporus dan Selat Dardanel. Ya, itu mereka panggil orang Roma Marmor. Marmor dari Pulau Marmora. Ya, orang Jerman masih panggil Marmor.
Nanti yang pertama mereka bertemu di sana, dibawa ke Istanbul ya, Konstantinopolis, mendirikan gedung-gedung. Nanti orang Turki susah ngomong marmor, nanti ganti ke mermer. Yang penting, tapi tempat itu Marmara, Laut Marmara, Pulau Marmara. 2000 tahun yang lalu hampir sama di namanya. Asli dari sana. Di Turki, baratnya komplit punya marmer ya. Ini di yang terkenalnya batu marmer ini itu traverten. Kalau ke Plaza Senayan, apalagi ada lagi plaza mall yang itu semua dindingnya, semua di lantainya marmurnya dari yang warna pink krem itu dari lubang sama lubang-lubang seperti itu dari sini dari Pamukkale. Ya itu beda marmer, ini beda marmer. Ya, yang di marmer yang birunya hanya di dunia di atas gunung itu. Ada di kota lagi di sana Afrodisias, ada sekolah buat bikin patung diajarin di sana. Di sana ada marmer biru. Ada di mereka digunakan di sini juga. Oke? Iya. Dulu jembatan piro ke segede gitu. Iya. Aku mau bayarkan gula kan 5.000 ya lebih begitu. Ya lebih. Sebelum kita ke naik ke atas, foto di depan dulu ya. Oke. Kita bersama-sama. Bapak turun. Di belakang ibu turun. Turun ibu ikut. Ikut grup. Ikut grup turun. Rapat merapat. Napat merapat. Ibu nanti kelihatan tinggi masuk. Kanan kiri boleh, naik atas satu lah. Naik satu, kanan kiri boleh, lebarkan. Karena kita naik satu ini. Naik satu di belakang juga. Oke. Naik satu. Berapa tuh? Ya, Naik satu. Naik satu. Oke. Ayo naik. Naik satu. Anak-anak ke depan. Ya. Anak-anak ke depan. Video saja. Ini video sudah jalan. Oke. Oke. Ibu sini. Ikut. Sini, Mam. Amator fotografer selalu ini. 1, 2, 3. 1, 2, 275, 29, 99. 99 setengah. Tunggu. Tunggu. Belum. Sabar.
Oke. Di laut ya kita. Ya, itu buatan Cina, ini buatan Hati-hati ya Bapak Ibu. Kamu jadi merinding sih toh. Guys, jadi kita bersama sih. Ini aku lewat sini. Yang ada di bawah bangunan itu adalah kehilatnya, saudara. Kalau yang ini adalah kuil dewa-dewa. Tapi kalau yang ini itu kehilatnya. Oke. Halo. Oke, ladies and gentlemen. Halo. Oke Bapak Ibu. Ayo ke sini dulu Bapak Ibu. Mari kita kumpul dulu. Mendekat dulu. Ayo. Oke, Laodikia batal. Gerejanya dibatal karena kalian tidak dengar sama saya. Enggak usah dicerita. Ya, masih ibu itu yang ada tidak dengar sama saya. Ya. Oke, batal. Ya, ini ada. Jangan marah dong. Ya, sabar. Kita bilang nanti saya kasih waktu bebas. Ikut dulu, kita hilang waktu. Oke. Mari kumpul semua. Ini Laodikia. Kumpul semua. Ini 10 tahun yang lalu hampir tidak ada barang kelihatan, hanya jalur dan beberapa pilar dan kamar mandi, tempat mandi dan satu tempat gereja di sana. Kita pikir itu gerejanya dulu, ya. Tapi arkeologisnya nanti di 7 tahun yang lalu bertemu di tempat ini. Waktu dia bertemu di tempat ini ada didapat catatan-catatan. Nanti mereka bilang, ya ini dari 7 gereja, ya. Lihat, ini pilarnya semua baru. Ada Universitas Pamukkale sama kota bersama-sama kerja di sini. Semua profesor arkeologis, profesornya dari universitas, alat-alatnya dari kota saya. Dari itu baru keluarkan banyak pilarnya, mendirikan lihat kerangannya, semua bayar kota Denizli. Dan sama universitas dan subsidi minta bantuan dari orang bisnis, dari Pamukkale, ada pabrik-pabrik handuk, semua bantu untuk Hierapolis. Efesus di dalam 115 tahun, bukan 135 tahun mereka bongkar baru 15%. Ini 10 tahun sudah 10%. Ya, karena mereka benar-benar kerja. Bikin konstruksi ini. Kenapa bikin konstruksi ini? Ada barang-barang yang antik di dalamnya. Ini kuilnya. Kuil di mana? Di depan gereja lagi. Bilangnya apa? Jangan percaya setan. Ini mereka panggil Apollon ini. Ini kuilnya kita tidak tahu namanya apa. Tapi mereka panggil Apollon. Kita tidak tahu. Oke. Ya. Tapi mereka mendirikan di depan kuil gereja. Seperti yang kemarin. Jangan percaya, kenapa percaya batu-batu kayak datang ke sini. Ikut ke tetap saya. Ya. Sudah kita bilang Yosua, ya, ikut ke rumahnya. Itu di tradisinya. Ya. Oke, nanti kita ke gereja. Sebelumnya kalian tahu ini dan kita dilanjut di gereja lagi. Oke, sekarang sebentar bebas foto. Ya. Harus begitu. Di bawah tidak bisa masuk. Tidak bisa.
5 menit 500. Bapak Ibu. Lihat ini. Sebelum foto tambahan dulu. Itu di sana. Oh di sana. Lihat ini. 5 menit Satu sini lagi. dulu, setelah itu kita Itu ke orang Jepang, teman dari kata Jepang, kita bilang Japanese photo break. Kalau orang Jepang turun dari bis, di dalam 5 menit 500 foto. Orang Indonesia saya kasih 100 foto aja. 5 menit Bapak Ibu. 5 menit foto, nanti ikut ke sana ya. Sama-sama. Oke. Ya 5 menit foto Bapak Ibu silakan. Nanti kita ke gereja bersama-sama. Ya. Apa dia bilang? Ya, Laodikea itu ibu kota di daerah ini. Central Bank dari Roma. Orang bisnis Yahudinya. Paulus tulis ke suratnya apa? Kalian hangat seperti air di sini. Lau-lau mereka. Kenapa? Airnya datang. Yang kemarin saya kasih lihatin ini kanal itu ke sini dari gunung bawa bagi-bagi. Ya, benar-benar mereka gunakan di air hangat dari sana. Artinya apa? Karena orang bisnis, untuk bisnis tidak ikut ke agama Kristen, bagi kiri ke Yahudi bisnis, dan dikit ke kanan untuk bisnis sama Kristen juga. Dari itu mereka di tengah, hangat lau-launya datang dari sana. Ya, oh lanjut karena grup masuk. oke Bapak Ibu Saudara, saat ini kita ada di Kehilat di Laodikia. Ada satu hal yang tercatat di dalam kitab suci di kitab Wahyu adalah jemaat ini termasuk jemaat yang sangat kaya. Dia mapan, tetapi sayang sekali dia mendapatkan kritikan karena dia hangat-hangat kuku. Dalam pelayanan mereka asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata lebih baik panas atau dingin sekalian. Kalau hangat-hangat kuku lebih baik saya memuntahkan. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Bayangkan begitu tegasnya Tuhan terhadap orang-orang Yahudi, apalagi kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mengikut Dia. Jangan hangat-hangat, ke sono iya, ke sini iya. Kita harus ambil ketegasan. Percaya Bapa Yahweh atau tidak sama sekali. Prinsip yang kuat. Terima kasih Bapa Yahweh memberkati. Dulu videonya saudara-saudara. Untuk kita mendasari pembahasan kita tentang Laodikia, kita akan baca terlebih dahulu. Di dalam kitab Gilyahna pasal 3 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat Kehilat Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya, dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan, dan miskin dan buta dan telanjang. Aku menasehatkan kepadamu, supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih, agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak nampak. Dan oleskanlah salep pada matamu, agar engkau dapat melihat. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur, dan aku hajar, karena itu giatlah dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya
dan aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk duduk bersama aku di mataku, di tahtaku, sebagaimana aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada malaikat-malaikat. Ya, sampai di sini pembacaan kitab suci kita, Bapak Ibu. Ya, ini kepada kehilat-kehilat ya, bukan malaikat. Oke, ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Ya, sekali lagi ini adalah pembahasan kita yang terakhir dari 7 kehilat. Saya sangat bersyukur, saudara-saudara, karena khusus bagi saudara yang ikut tur kemarin, dimanapun saudara berada yang saat ini mengikuti streaming ini, kita bisa membuktikan sendiri tentang apa yang telah tertulis di dalam kitab suci, tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu 7 kehilat. Dan 7 kehilat ini ada orang yang menafsirkan dan berkata ini adalah 7 karakter dari jemaat yang ada di muka bumi ini. Itu pun boleh. Tetapi setidak-tidaknya kita akan bahas satu persatu tentang jemaat ini. Sekarang kita akan bahas secara khusus tentang Laodikia. Laodikia ini sebuah kota, next, laser pointer saya ketinggalan. Ya. Jadi kota Laodikia ini, saudara-saudara, itu adalah kota yang tidak memiliki sumber air yang baik. Sehingga ada ada sumber air, yaitu air panas yang menuju ke Laodikia, itu berasal dari Pamukkale. Kalau saudara lihat di gambar ini adalah Pamukkale, tempat sumber air panas. Yang mengalir, yang mengalir ke Laodikia, saudara. Dan air yang mengalir ke Laodikia ini ternyata tidak bisa diminum. Orang kalau meminum pasti akan memuntahkannya. Karena apa? Karena air ini mengandung kalsium karbonat. Nah, yang kita lihat di Pamukkale ini adalah satu tempat yang disebut dengan kota Hierapolis. Hierapolis itu adalah kota yang diberikan kepada seorang ratu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jarak dari kota Pamukkale ini ke Laodikia itu sekitar 11 km. Dan air panas yang sampai ke Laodikia itu sudah tidak sepanas di Pamukkale. Sampai di sana itu sudah mendekati dingin yang dikenal dengan hangat-hangat. Karena air ini mengandung kalsium karbonat, saudara, sehingga sekalipun sudah disaring, kalau diminum tetap akan membuat muntah. Nah, Tuhan itu menggambarkan jemaat Laodikia dengan kondisi kota yang diairi oleh air panas dari Pamukkale ini. Dan Laodikia ini tanahnya subur. Ada satu hal yang menarik
di Laodikia, yaitu karena tanahnya subur sehingga di sana banyak sekali domba-domba yang makan makanan segar atau rumput segar. Dan domba-domba di Laodikia ini warnanya hitam, saudara-saudara. Sehingga Laodikia itu menghasilkan wol terbaik yang terkenal adalah wol hitam atau yang mereka sebut trimeta. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa kota Laodikia itu bukanlah sembarang kota seperti yang kita pelajari seperti kemarin, Sardis, Philadelphia, oh tidak. Kota ini betul-betul kota yang sangat maju sekali. Dan bahkan kota ini sangat kaya, Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi saya katakan Tuhan itu menyinggung soal pakaian putih? Ya, di ayat yang ke-18 ya. Saya akan bacakan. Aku menasihatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih agar engkau berpakaian. Perhatikan kata jubah-jubah putih. Di situ terkenal wol berwarna hitam yang sangat terkenal dan harganya itu mahal sekali. Tetapi orang-orang di Laodikia, jemaat itu mampu membeli. Dan saya katakan jemaat Laodikia ini bukan jemaat abangan, saudara. Secara finansial, tidak ada jemaat yang miskin. Jemaat ini luar biasa kaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kota Laodikia juga terkenal dengan sekolah kedokteran, khususnya adalah kedokteran mata. Dan di sekolah kedokteran itu ditemukan salep mata yang sangat mujarab. Nah, di sini juga Tuhan menyinggung tentang salep ini. Ya, di ayat 18 yang tadi sudah kita baca. Ya. Di sana dikatakan, oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Jadi kota yang luar biasa, punya keunggulan tertentu, itu bisa dijadikan ilustrasi oleh Tuhan. Engkau memang punya universitas kedokteran yang hebat, sekolah dokter hebat, tetapi ternyata kamu buta katanya. Wow, ngeri sekali saudara. Tuhan kalau menghardik itu luar biasa. Kemudian, Laodikia juga dikenal sebagai kota perdagangan. Dan orang jual beli emas itu sudah menjadi kebiasaan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, alangkah baiknya kalau engkau membeli emas yang telah dimurnikan. Jadi semua apa yang ada di kota Laodikia itu dijadikan ilustrasi oleh Tuhan. Bahwa engkau kaya, luar biasa kaya, tapi sayang sekali. Kalau saya ambil intisarinya adalah, kau kaya hanya secara fisik. Tetapi secara rohani, kamu buta, miskin, dan telanjang. Wah, ini tegurannya nggak main-main loh Bapak Ibu. Lalu kenapa sekarang? Apa yang membuat Tuhan itu begitu marah terhadap jemaat Laodikia? Padahal mereka adalah jemaat yang mapan. Saya yakin kehilatnya pun pasti akan megah. Tadi waktu masuk ke kehilat itu yang ada awningnya itu adalah kehilatnya, saudara. Dan sekali lagi saya tidak habis-habisnya bersyukur. Karena bukan cuman kita membaca dalam kitab suci, tetapi kita sudah menginjakkan kaki sampai di sana.
Itu suatu anugerah yang luar biasa. Kita bisa melihat sendiri bagaimana kondisi keadaannya, sekalipun itu sudah berupa reruntuhan, setidaknya saya dalam hati berkata, aku sudah menginjakkan kaki di tempat apa yang ditulis oleh kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang apa sebetulnya yang membuat Tuhan itu menghardik? Kita lihat caption berikutnya. Nah, ini dia. Suam-suam, saudara. Dia katakan, aku tahu pekerjaanmu. Artinya apa? Jemaat ini memiliki kinerja yang tidak nanggung. Dan selalu dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi saudara, kalau kita lihat dari apa yang Tuhan hardik, kata suam-suam itu berarti tidak bisa tuntas. Mungkin mereka sungguh-sungguh, tetapi enggak tuntas. Selalu nanggung karena suam, saudara. Dan Tuhan mau kita itu ekstrim, menyala-nyala, enggak nanggung, enggak suam-suam. Di dalam kitab Gilyahna tadi kita baca, lebih baik kamu panas-panas sekalian atau dingin-dingin sekalian. Artinya, kalau kamu mau binasa ya binasa osisan. Kalau mau selamat ya selamat osisan. Jangan nanggung Bapak Ibu. Kalau mau terima Bapak Yahweh ya terima dengan sungguh. Tidak usah nanggung. Atau tolak sekalian nama Yahweh. Jadi jelas, bukan nanggung atau mencampur kekudusan dengan kecemaran. Kebanyakan orang-orang berpikir, buktinya aku seperti ini juga enggak apa-apa. Bahkan di nama lama juga ada mujizat. Saya beritahu saudara, hari ini ketika engkau berseru, aku hidup anti Tuhan. Saudara nggak akan mati kok hari ini. Betul tidak? Orang-orang komunis itu anti Tuhan loh. Tapi faktanya mereka nggak mati, mereka kaya, mereka punya hikmat. Tetapi urusan hidup dan kematian kekal itu urusannya nanti. Setelah umur manusia itu tutup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sih kok disebut suam-suam kuku? Karena jemaat itu merasa kaya sehingga tidak butuh apapun. Aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Nah, ini yang salah. Sebetulnya orang kaya itu boleh atau tidak? Boleh, nanti saya tunjukkan buktinya. Kalau orang kaya itu boleh. Lah yang tidak boleh ini ucapan dari orang-orang Laodikia. Coba kita selidiki bersama. Ayat 17. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya. Bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Nah ini kalimat di belakang ini yang salah. Aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Sekali lagi, kekayaan itu tidak salah. Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata, dia yang datang dari tempat yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu bisa saudara lihat di dalam Korintus atau 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus HaMasiah, bahwa sekalipun kaya, dia telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu dapat menjadi kaya dalam kemiskinan itu. Yang dimaksud kaya oleh Tuhan di sini kaya apa, saudara? Kaya segalanya. Kaya uang, boleh enggak? Kemudian kaya akan kasih, kaya akan kemurahan,
Kaya itu melimpah, saudara. Melimpah kebajikan. Itu kaya. Dan orang yang melimpah kebajikan, dia pasti akan membagikan kebajikan itu kepada orang lain. Dan bahkan bukan cuman itu saja. Tetapi dia akan punya visi, misi yang besar untuk menjadi penyelamat dunia ini melalui harta dan kekayaan yang saudara miliki. Apakah kekayaan harta? Apakah kekayaan kemurahan? Atau kekayaan apa saja? Itu bisa untuk membawa orang dalam keselamatan. Karena saat ini kita melihat dunia sedang tidak peduli dengan siapapun. Tetapi justru kita yang dibilang kelimpahan kekayaan, kita bisa peduli kepada orang lain. Jadi kalau dipertanyakan, di mana sebetulnya kesalahannya? Kesalahannya sekali lagi yaitu kalimat tidak membutuhkan apapun. Artinya jemaat Laodikia, karena dia merasa kaya, sudah kita mau ngapain? Kita sudah kaya kok, nggak butuh apa-apa lagi. Sehingga tidak ada visi dan impian ke depan. Nah ini yang salah, saudara. Nah sekarang kalau saya berhenti sampai di sini. Pertanyaan kita adalah, apakah saudara masih punya visi dan impian ke depan? Atau saudara berhenti sekarang? Ya udahlah, yang penting saya sudah selamat, yang penting saya ibadah seminggu 3 kali cukup. Apakah begitu? Tidak. Saudara harus punya visi dan impian. Bawa jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Atau saudara bawa ke tempat-tempat di mana nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach diberitakan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Bahkan kalau saya perhatikan, saking kayanya jemaat Laodikia, ini sangat berbahaya karena dia sudah tidak butuh Tuhan lagi. Jadi kalau tidak butuh Tuhan, terus apa yang mereka lakukan? Ya udah semau-maunya sendiri, bebas berbuat dosa. Mereka berkompromi dengan dosa. Karena sudah merasa kaya sehingga tidak punya keinginan apapun. Yang penting aku puas, aku senang, aku bahagia. Mau itu wujudnya dosa kayak, mau itu wujudnya apa kayak. Yang penting aku bahagia, aku dianggap sebagai orang yang beragama, cukup. Nah ini kan repot kalau gini saudara. Ya. Jadi perhatikan pola ini. Dulu saat miskin, begitu dekat dengan Tuhan. Tapi setelah kaya, bisa nggak orang jadi arogan? Menindas orang miskin. Tidak peduli dengan firman Tuhan. Bisa? Bisa. Jadi, saya katakan, karena jemaat Laodikia itu bisa beli. Bahkan keadilan pun bisa dibeli. Jadi kekayaan yang mereka miliki bisa dipergunakan untuk merusak kekudusan. Sekarang kan kita harus bicara secara jujur. Ada pengadilan yang di dalamnya tidak jujur. Pengadilan di dalamnya tidak adil. Karena keadilan itu bisa dibeli dengan uang. Sampai-sampai ada pameo di luaran sana yang cukup terkenal. Istilah KUHP, kasih uang habis perkara. Ini kan mengerikan sekali saudara. Dan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang serakah. Ada banyak sekali orang yang kekayaannya sudah besar. Tapi mentalnya adalah mental koruptor. Mentalnya adalah mental pemeras. Seperti model kayak Zakheus atau Zakai. Dia sudah kaya. Kepala dirjen pajak lagi. Tapi rakusnya luar biasa dengan uang. Sampai-sampai dia tidak peduli
orang yang satu bangsa dengan dia ditindas demi untuk mendapatkan nama di kelompok Romawi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kalimat suam-suam itu perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah benar saya ini adalah orang yang suam-suam kuku? Panas enggak, dingin juga enggak. Makanya saya katakan kalau kita ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Saya dari dulu selalu berusaha. Kalau ibadah tidak terlambat. Itu dari dulu. Dari sejak saya jadi orang percaya. Saat saya pemuda, selalu saya tidak pernah terlambat. Karena apa? Karena apalagi sekarang setelah saya melayani, saya jadi gembala, bagi saya masuk ke Kehilat sampai saya jabat tangan kepada jemaat itu adalah pelayanan satu paket yang lengkap bagi saya. Sehingga pelayanan saya bisa tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan aku melayani engkau lengkap. Nah Bapak Ibu yang terkasih, suam-suam itu bukan hanya bicara masalah kerohanian saja. Apapun yang kau lakukan suam-suam, pasti hasilnya tidak baik. Saudara sekolah, tapi suam-suam, nggak nyampe, nggak baik juga. Saudara melakukan pekerjaan, nggak pernah tuntas, suam-suam. Kalau saya membahasakan magelang, nek magel mesti hilang, saudara. Jadi jangan magel, magel itu suam-suam. Magel itu artinya kesono enggak, kesini enggak. Nah ini yang perlu kita pahami. Ada satu teguran yang cukup prihatin untuk kita, next caption. Nah, di sana dikatakan bahwa Yeshua itu berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Artinya apa saudara? Artinya adalah Yeshua itu masih berada di luar. Di ayat 20 dikatakan, lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersama aku. Kalimat Yeshua berdiri di muka pintu itu menjadi sebuah gambaran. Rumahnya mungkin bagus, rumahnya mungkin indah, tetapi sayang sekali tidak ada Tuhan di dalamnya. Nah, oleh karena itu mari kita akan bersama-sama mempertanyakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, agar supaya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi semewah apapun, sekaya apapun, sehebat apapun kegiatan jemaat, kalau Yeshua ada di luar, percuma. Amin, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sama-sama renungkan. Benarkah Tuhan itu ada dalam diri kita? Saya ambil contoh misalnya. Ada orang yang berkata begini, Pak Lukas, boleh enggak kalau saya ibadah di tempat nama sesembahan lain, ayunan, ketika mereka panggil nama itu, saya panggil nama Yahweh dan Yeshua. Saya katakan tidak. Kamu baca aja itu di dalam kitab Devarim, pasal 12 ayat 5 sampai 6, disambung ayat 13 sampai 14. Tempat di mana kita beribadah itu harus benar.
Tidak boleh kita mencampur aduk antara kesucian dengan yang tidak suci. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam diri kita itu menyala-nyala, tidak suam-suam, saya yakin saudara nggak akan betah beribadah di tempat nama yang salah. Nama itu disebut saja mak cengkring di pikiran kita. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kok bisa loh ditunggoni dengan nyaman ikut tepuk tangan? Kok bisa gitu loh? Lalu dipertanyakan, jangan-jangan Anda belum paham betul tentang keselamatan. Kalau sejak saya mengenal nama Bapak, saya ambil sebuah tindakan ekstrim. Saya tidak boleh mimpin dengan nama Bapak Yahweh dan Yesua, ya keluar, enak aja lu atur-atur iman gua. Kan begitu. Lah nanti bagaimana kalau saya penghasilannya dari situ? Nggak usah takut. Bapak Yahweh itu sanggup membalikkan situasi dari keadaan yang terbawah menjadi paling atas. Selama kita menyala-nyala, seperti 5 anak dara yang membawa lentera yang berisi minyak. Minyaknya terus menyala. Ketika Yesua datang, maka para anak dara itu masuk. Sementara yang sumbunya sudah ditutut lagi, nyala lagi, mati lagi, karena nggak ada minyaknya. Habis sudah, ketinggalan saudara. Sekali lagi saya tekankan berkali-kali, kita punya visi dan impian hanya sampai rapture saja. Tidak lebih dari itu. Waktu rapture, waktunya sudah sangat singkat. Kalau saya lihat tanda-tandanya, luar biasa, sangat dekat sekali saudara. Bagi saya, mau rapture kapanpun, terserah. Saya bahkan bisa mati nanti malam, bisa mati besok, itu rapture bagi saya. Kan begitu saudara. Artinya akhir perjalanan hidup saya di dunia ini, itu sudah sangat singkat. Saya sebagai mempelai Hamasya, saya ingatkan, karena waktu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, setan itu tidak tinggal diam. Dia melancarkan kekuatannya yang super dahsyat, sehalus-halusnya, sehingga orang tidak menyadari kalau dia sedang diseret masuk dalam kebinasaan. Jadi berhati-hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat jemaat Laodikia itu pernah mengalami gempa. Tadi kan juga diceritakan ya sama Shelal. Dia katakan bahwa Turki ini seringkali terjadi gempa. Dan gempa itu sudah menjadi sebuah kegiatan rutin biasa. Kayak di Jepang kan banyak gempa, saudara. Dan mereka bilang bahwa gempa yang kita lihat di sejarahnya Laodikia, Kehilat itu berulang kali mengalami kerusakan gempa. Tapi dia tidak butuh pertolongan dari pemerintah. Jemaat sendiri sanggup untuk memenuhi kebutuhan hancurnya bangunan tersebut. Saudara bisa bayangkan betapa hebat dan kayanya jemaat Laodikia ini, saudara. Tetapi sayang sekali, keistimewaan, kehebatan, kekayaan, kemewahan yang dia miliki, itu hanya ibarat rumah yang kosong, rumah yang tidak ada penghuni, penguasa alam jagat raya ini. Sangat memprihatinkan. Memang kalau kita melihat pembahasan tentang jemaat Laodikia, itu selalu yang disorot adalah
suam-suam. Jadi jangan saudara pikir suam-suam itu berarti ya enggak dilakukan, tetap dilakukan, tapi nanggung terus, saudara. Sekalipun dia kaya, tapi enggak bisa tuntas, karena suam. Nah, sekarang kita lihat next caption. Kekayaan dan kemiskinan itu adalah energi yang artinya kita bisa bawa ke arah manapun, itu tergantung kitanya. Paham enggak Bapak Ibu? Jadi yang menjadi penentu saudara kaya dan miskin, itu penentunya adalah diri kita. Saudara yang miskin bisa enggak jadi kaya? Bisa. Tapi bisa enggak orang yang kaya jadi miskin? Bisa juga. Tergantung kita mau bawa ke arah mana, saudara. Nah, oleh karena itu ada satu nasihat di sini. Di ayat 18, aku menasehatkan kepadamu supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api agar engkau menjadi kaya. Ini artinya Tuhan tidak anti kekayaan. Paham enggak Bapak Ibu? Ayat ini kan Yesus sendiri yang bicara. Agar engkau menjadi kaya dan jubah-jubah putih, agar engkau berpakaian dan rasa malu ketelanjanganmu tidak nampak. Dan oleskanlah salep pada matamu agar engkau dapat melihat. Artinya Tuhan itu tidak anti kekayaan. Ya. Tetapi kekayaan yang seperti apa yang Tuhan mau. Ini yang harus jadi pemikiran kita, saudara. Saudara kaya, itu harus. Tetapi kekayaan itu akan kau pergunakan untuk apa? Kekayaan yang dipergunakan untuk kemuliaan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Kekayaan yang bisa untuk membawa keselamatan. Satu fakta membuktikan, banyak orang-orang yang tadinya imannya teguh ketika dia jatuh miskin, tidak ada yang menolong, dan yang menolong ternyata agama lain, malah dia pindah agama. Banyak kan seperti itu? Banyak, saudara. Padahal kalau dia tahu, dia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang luar itu sebetulnya adalah perbuatan kasih dari Bapak Yahweh juga. Tetapi Bapak Yahweh bisa memakai si A, si B, si C. Lawang dia pakai burung gagak aja bisa kok. Padahal burung gagak itu kan burung yang paling rakus. Tuhan bisa kok, apalagi dia cuman menjamah hati manusia. Paham Bapak Ibu? Dan saya katakan kekayaan itu adalah energi. Kekayaan bisa untuk kejahatan. Kekayaan juga bisa untuk kemuliaan. Bisa untuk menyelamatkan dan bisa juga untuk menjalin persaudaraan. Amin. Kalau kita punya kekayaan, kita pakai untuk persaudaraan. Ada berkat, bagi berkat. Supaya apa? Dengan kita membagi berkat, Tuhan itu memakai kita menjadi saluran berkat. Namanya saluran itu akan terus basah, saudara. Akan terus mengalir berkat-berkat. Saudara yang terkasih, orang melakukan pembunuhan juga bisa karena kekayaan atau harta. Tapi orang bisa memberikan kehidupan juga karena kekayaan. Orang berpikir kalau kekayaan itu adalah sumber kejahatan, itu salah. Sekali lagi perhatikan kalimat saya. Ada orang yang berpikir kalau kekayaan itu adalah sumber kejahatan, itu salah. Faktanya justru sebaliknya. Kekayaan itu adalah sebuah berkat. Tergantung kita ini mau diarahkan kemana. Saya akan tunjukkan saudara-saudara bahwa kekayaan
dan kemiskinan itu kalau dilihat secara umum lebih banyak mana? Kejahatannya di kekayaan atau di kemiskinan? Di kemiskinan. Jawaban saudara tepat sekali. Karena justru di tempat-tempat yang miskin itu rawan kejahatan. Kalau kaya, enggak rawan saudara. Saya akan tunjukkan beberapa kota yang miskin, yang rawan kejahatan, yang saudara tidak boleh berkunjung ke sana. Saya tunjukkan ada 10 kota yang sangat berbahaya untuk dikunjungi wisatawan. Yang pertama adalah Kinshasa dari Republik Demokratik Kongo. Jangan sekali-kali saudara berwisata ke sana. Engkau bisa pulang tinggal nama. Kemudian kota Bangui di Republik Afrika Tengah. Itu pun jangan sekali-kali punya objek wisata ke situ. Kemudian Monrovia di Liberia. Nama-nama kota ini jangan pernah engkau menginjakkan kaki di sana. Karena itu kota miskin, kota yang penuh kejahatan. Ada lagi yang namanya N'Djamena dari Chad. Yang kelima yaitu Sanaa di Yaman. Nanti saudara bisa catat, kalau pas ada tour, saudara lihat tournya ke situ enggak? Kalau ke situ lebih baik jangan. Ada lagi kota namanya Niamey di Nigeria. Niger ya. Kemudian Tegucigalpa di Honduras. Itu kota-kota yang berbahaya. Jangan pernah sekali-kali kita menginjakkan kaki. Kemudian kota Dhaka di Bangladesh. Addis Ababa di Ethiopia. Dan Harare di Zimbabwe. Kenapa seperti itu? Saya coba untuk mempelajari secara global. Apa yang menyebabkan larangan untuk datang ke situ? Karena dianggap itu neraka bagi wisatawan. Ternyata di kota-kota yang tadi saya sebut adalah kota yang penuh dengan pengangguran. Dan banyak sekali kriminal, kepadatan penduduk, rumah yang berhimpitan, dan pejabatnya adalah banyak koruptornya. China itu juga dulunya adalah termasuk gudangnya koruptor, saudara. Dan China tidak pernah maju. Tapi sejak koruptor itu mulai diberi buat hukuman tegas, yaitu hukuman mati, baru China naik luar biasa. Cuman saya kadang berpikir ya saudara, ini China bisa maju karena koruptornya dihabisin. Kalau di Indonesia bisa nggak kira-kira ya? Kenapa? Saya berpikir seperti ini saudara. Wah ini jangan-jangan kalau diterapkan, wah ini kena kabeh ini. Banyak yang kena ini koruptornya saudara. Dan nama-nama yang terkenal akan bermunculan. Bayangin saudara, tapi Cina tidak peduli. Mau kamu mantan presiden kek, mau kamu menteri kek, kena tangkap habisin. Ya, cuman ditanya, kamu bisa enggak mengembalikan? Enggak bisa, berarti hukumanmu adalah hukuman mati. Rata-rata mereka tidak bisa mengembalikan. Mereka sudah dipakai untuk ini, itu, untuk foya-foya dan sebagainya. Di Indonesia pernah ada orang yang koruptor dan ketahuan, disuruh ngembaliin. Itu pun tidak penuh. Hukumannya berapa? Cukup 2 tahun saja. Saya bilang, ngeri banget saudara.
Maka saya bilang kalau di Indonesia ini diterapkan, saya katakan Indonesia akan menjadi Indonesia yang kaya raya. Indonesia yang seperti orang bilang, subur makmur, loh jinawi, kan begitu. Luar biasa, Indonesia ini negara kaya loh saudara. Tapi tikus-tikusnya juga banyak banget. Ya, tikus berdasi maksudnya. Kalau dia sudah korupsi, wah luar biasa. Misalnya di Magelang ini, di Jalan Singosari, dibuat pelebaran jalan. Budgetnya 180 miliar misalnya. Tapi ternyata bahan-bahannya itu bahan-bahan yang cemen semua. Paling-paling juga masuk sekitar 20 M, 30 M. Selebihnya kemana? Lah, ngerti. Masuk ke kantong, saudara. Ini ngeri banget ini. Ya. Nah, kota-kota yang tadi saya sebut, itu pemerintahannya, koruptornya itu banyak banget, saudara. Dan bukan cuman itu. Banyak dilakukan suap, ya otomatis ya, kalau koruptor banyak ya otomatis banyak suap. Ya. Kemudian terjadinya konflik bersenjata, orang bebas pegang senjata. Artinya apa? Sekalipun ya memang peraturannya tidak boleh, tapi kebanyakan orang sembunyi-sembunyi, dia punya senjata-senjata. Karena memang kondisi kota-kota itu rawan sekali, saudara. Kemudian penjualan obat-obat terlarang itu sudah marak dan tidak asing bagi mereka. Kemudian infrastruktur yang parah, tidak ada lapangan pekerjaan, kurangnya layanan air, akses air bersih dan lain-lain. Kejahatan di sini mencapai tingkat yang sangat tinggi dan sangat memprihatinkan. Suasana sangat tidak nyaman dan jalanan juga kumuh. Jadi sekali lagi, jangan pernah berkata kekayaan itu sumber kejahatan. Tidak. Justru kemiskinan itu sumber kejahatan. Di Amerika, saya pernah membaca ada satu kota yang paling miskin, yaitu Escobar. Ya, itu kota termiskin di Amerika Serikat yang berlokasi di Texas. Ini berada di perbatasan antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Itu kota itu luar biasa, saudara. Miskin dan tingkat kejahatannya sangat tinggi. Nama kota ini mirip dengan gembong narkoba terbesar dunia, yaitu Pablo Escobar. Pernah dengar nggak nama itu? Wah, itu malang melintang luar biasa, saudara. Lahir di Rio Negro, Kolombia. Dan dia adalah seorang pemasok 15 ton kokain setiap hari. 15 ton loh, saudara. Piro iku regone, ya. Dan penghasilan dari Pablo Escobar ini setiap detik $810. Bayangkan, per detik loh saudara. Jadi kekayaannya itu ribuan triliun. Saudara. Ya pantas karena pemasoknya puluhan ton, saudara. Ya, 15 ton itu tiap hari. Bukan tiap tahun, bukan tiap bulan, tiap hari. Dan polisi takut sama dia. Makanya saya katakan hati-hati kalau orang hidup dalam kemiskinan, tidak menjaga hati, akan bisa memiliki kejahatan yang luar biasa. Kejahatan sangat marak di kota ini dan sangat berbahaya untuk dihuni.
penduduknya di bawah garis kemiskinan, hukum rimba sangat dominan, dan para mafia menguasai kota ini. Jadi saya katakan kekayaan dan kemiskinan adalah sama-sama energi yang bisa diarahkan menuju ke tempat yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Orang bisa miskin dan sebaliknya orang bisa kaya. Tergantung energi ini bergerak selaras dengan frekuensi pikiran kita. Next caption. Nah, sekarang coba saudara perhatikan gambar yang tadi dengan gambar ini. Kira-kira nyaman mana, saudara? Yang ini nyaman sekali, saudara. Ya, ini kotanya, wow, indah sekali ya. Ada base-nya, ya, tempatnya juga luar biasa dibanding tadi. Coba kita ulang yang tadi sedikit aja. Nah, wow, ini saudara, ngeri kan? Di pinggir bantaran rel kereta api. Itu kalau kebakaran itu habis semua, itu dibuat dari triplek, dibuat dari kardus. Sementara yang kaya tadi betul-betul hidup nyaman. Next. Ya. Nah, saudara yang terkasih, kekayaan itu membuat orang enggak pingin punya kemilikan orang lain. Pernah sekali waktu ketika saya pergi ke gunung yang namanya Matterhorn, Swiss, saudara, yang ada di Coklat Toblerone itu ya. Teman saya itu ketinggalan. Sepele lah ketinggalan tongsisnya. Ternyata waktu turun dari sana, waktu balik lagi, itu masih ada di situ. Tidak ada satupun yang berani jamah. Pernah juga waktu saya bersama beberapa orang, ya sama Elis dan rombongan pergi ke Malaysia dan Singapura, itu ada salah satu teman yang paspornya ketinggalan di kamar mandi, saudara. Itu digenting, ya, ketinggalan digenting di kamar mandi. Padahal bis sudah turun, sampai di tengah hutan, kelihatan, waduh, paspor saya ketinggalan. Ya sudah, terpaksa dia turun di tengah hutan, saudara. Tunggu bis naik ke atas. Dan begitu sampai di sana, dia lihat paspornya pun masih ada di situ. Karena tempat orang keceh duit, saudara. Digenting kan keceh duit. Saudara tahu nggak genting itu apa? Ya, tempat perjudian, saudara. Itu istilahnya Las Vegasnya Malaysia. Orang nggak akan ngambil. Coba di sini, ayo paspor jatuh gitu, oh bubar, saudara. Lawang jemuran saja bisa hilang. Apalagi benda yang berharga, betul nggak Bapak Ibu? Makanya saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, harus kita semakin dekat dengan Tuhan. Selama kita meyakini akan kemahakuasaan dari Bapa Yahweh, percayalah, hidup kita bukan turun, tetapi terus naik. Saya yakini, saudara, kehidupan kita akan terus naik. Tidak pernah turun. Ya, percaya saja. Bapa Yahweh Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting jaga hatimu, jaga pikiranmu, miliki visi dan impian yang besar. Dan percayalah, hidupmu akan dibuat makmur oleh Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan terus maju, punya semangat yang besar. Bukan suam-suam seperti jemaat Laodikia. Kami percaya Bapa Yahweh akan terus bimbing kami.
Karena saat ini masa kedatangan Tuhan yang kedua sudah demikian dekat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, buat kehidupan iman kami semakin bertumbuh. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oh tidak ada, tapi saya akan bacakan ucapan terima kasih dari Ibu Yayu. Ya. Kepada YTH Bapak Gembala Lukas Sutrisno di tempat. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama ini saya Ibu Rahayu atau Ibu Yayu Asher mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan doa, material dan spiritual. Sejak saya jatuh sakit dan sekarang dalam tahap pemulihan kepada Bapak Ibu Gembala Lukas Sutrisno, tim kunjungan umum, tim kunjungan lansia, divisi kaum wanita, divisi doa pagi, divisi asyir, dan semua jemaat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kiranya Abah Yahweh membalas semua kebaikan dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Demikian surat ini saya buat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Bapak Yahweh memberkati, hormat saya Ibu Yayu. Nah ini sudah saya bacakan. Kita akan akhiri kebaktian kita karena tidak ada pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh. Wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Bikuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk atau bair ufaruk atau besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nechau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu. Anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata meboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hashem
Bapa Yahweh memberkati. Tuhan Yesus sungguh baik. Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.